1966 sampai saat ini menahan laju kenaikan dari emas dan juga pound sterling yang kecenderungannya bertahan di level resisten persis dengan apa yang kita duga. Tapi juga masalahnya adalah level supportnya juga tetap menahan. Jadi kira-kira apakah pound sterling lebih dulu untuk mengalami penurunan di bawah level support tentunya, atau justru emas yang kira-kira dia akan nyemplung lagi di bawah 50-an. Jadi itu yang akan kita coba lihat dari sisi teknikal. Tapi terlebih dulu kita lihat outlook dari USD ataupun bahkan US Treasury Yield. Ya, seperti terlihat di sini, grafik menunjukkan tanda-tanda sideways masih telas yang terlihat dari sini. Kondisi daily chart justru bergerak relatif tipis, walaupun kita melihat warna hijau yang artinya harusnya bullish, tapi ada tail atas, tail bawah yang kecenderungannya menurut saya ini adalah lebih imbang ya, atau kita sebut dengan spinning top. Artinya ini adalah wait and see mode, di mana kecenderungan harga akan tergantung dari closing price hari ini. Dan itu berarti level high kemarin atau level low kemarin yang akan ditembus. Jadi kita masih tetap harus menunggu untuk berikutnya. Tapi kalau misalkan lihat dari gejalanya atau sinyal-sinyal yang memungkinkan untuk terjadi, Anda bisa lihat saja dari kondisi MACD, di mana kondisinya sudah akan close atau relatif sempit di area atas, dan juga kecenderungan memberikan sinyal jenuh. Jadi ada kemungkinan potensi yang harusnya terjadi bisa saja lebih dominan untuk mengalami penurunan. Apakah seperti demikian? Ya, tergantung dari nanti malam. Tapi masalahnya adalah tidak ada data ekonomi, jadi kita tidak akan berpotensi melihat pergerakan yang terlalu sporadis untuk up ataupun downtrend. Nah, terkait dengan hal tersebut, juga jangan lupakan bahwa kita masih tetap ada level resisten 104.66. So far dia bergerak di 104.25. Tapi yang sangat kita butuhkan kalau ingin terlihat bearish, pertama adalah tidak tembus di atas 104.66. Yang kedua adalah dia harus kembali turun di kisaran 103.62. Akan sangat sulit, mengingat tidak ada pemicu ataupun trigger untuk saat ini. Kita lihat dari grafik H4-nya. Posisinya juga tidak kalah berbeda, tidak jauh berbeda kondisi yang sideways, dan juga kita lihat sideways-nya jelas di sini high juga hanya sekedar mampir di area 104.36. Apakah kali ini akan bergerak lebih tinggi atau tidak? Ya, mungkin saja. Jadi kita masih tetap harus mewaspadai kemungkinan-kemungkinan yang terburuk, yaitu terkait dengan rally dari USD atau US dollar yang berpotensi berlanjut. Nah, di lain sisi, level supportnya kita masih melihat level 103.80-an atau bahkan lebih rendah lagi 103.60. Jadi mana yang akan lebih dulu tercapai, itulah yang akan menjadi faktor dominan. Perkiraan kami, kalaupun naik, ya kita anggap level 104 atau bahkan tertinggi 104.60-an. Kemudian nantinya diharapkan terjadi rejection turun, dan itu berarti kaitannya dengan potensi yang katakanlah kita sebut sebagai level resisten, lalu kemudian ada terjadi double top. Jadi double topnya kita melihatnya dari sisi bagian yang tertinggi, bukan lagi terkait dengan area ini, karena kemungkinan ini arealnya bisa saja disentuh atau bahkan ditembus. Oke, berarti kita tinggal lihat lagi dari US Treasury Yield-nya, di mana grafik cenderungannya menunjukkan lebih landai atau bahkan lebih rendah. Dan lagi-lagi posisinya adalah dia dalam tekanan turun. Oke, kita tandai saja kemungkinan dia bergerak seperti ini, maka kemungkinan kita sedang melihat potensi dari katakanlah mungkin kita sebut dengan descending triangle. Berarti yang akan kita harapkan kenaikan tertahan di 3,707, kemudian dia terjadi penurunan dan akhirnya jebol pertahanan support, dan mungkin saja sampai 3,6%. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat dari US Treasury bagian daily chart atau grafik daily chartnya, kondisinya candlesticknya tetap turun, dan lagi-lagi ini ada bigger descending triangle, area yang lebih besar, dan kita masih tetap atensinya adalah terkait dengan zona yang kemungkinan masih levelnya membentuk level lower high. Jadi kemungkinan penurunan masih akan ada, tapi itulah yang akan menjadi PR utama kita, karena sampai saat ini kita tidak melihat harga crude oil kemana-mana. Sulit untuk mengalami kenaikan di atas level 74, lalu kemudian dia mengalami penurunan, dan kemarin sempat sampai level terendahnya. Ya, kita sempat lihat di sini dia kembali turun di bawah level trendline, dan trendline support kemarin adalah 7100, sementara level terendah kemarin adalah sampai 70.12. Untuk saat ini level terendahnya masih bertahan di level 71.15. Jadi kalau lihat dari sini, sebetulnya apakah dia terjadi break? Tidak, ternyata dia hanya false breakout. Lalu kemudian perhatikan 3 candlenya, dia kecenderungan dalam posisi morning star. Itu sebabnya hari ini
kami tetap memberikan indikasi untuk melakukan buy. Karena dengan kondisi ini, Morningstar, maka kondisinya adalah yang kita harapkan dia tidak turun lebih rendah dari candle bullish yang ini. Jadi kita asumsikan bahwa itu adalah mungkin support kedua, sementara yang sedang kita saksikan saat ini adalah dia bertahan di kisaran 50% real body long white candle. Jadi sebetulnya kalau misalkan lihat seperti ini, kita memiliki peluang di mana area buy atau sedang melakukan buy, kurang lebih jangan sampai dia turun di bawah level support terakhir 70.12. Jadi Anda masih bisa lakukan buy dengan harapan nantinya dia lakukan kenaikan, dan itu berarti mencerminkan kondisi yang sebelumnya terjadi, yaitu terkait dengan potensi yang mungkin saja kita sebut dengan ada peluang terkait dengan inverse head and shoulder. Apakah itu bisa terjadi? Oke, kita tinggal tunggu saja. Yang penting dia harus mengalami kenaikan, tidak boleh turun di bawah level support ini. Kita tandai 70.00, itulah sebagai pemicu terkait dengan bearish. Di grafik daily-nya, kecenderungan kemarin ditutup dengan hammer, sehingga inilah yang kemungkinan kita sebut dengan closing gap, kemudian lebih dalam lagi, dan bahkan low kemarin itu sama dengan white candle di tanggal 2 Juni, yaitu dengan level low 69.98. Jadi cukup dekat teman-teman, ini rejection, jadi kita masih tetap bisa berharap terkait dengan bullish untuk crude oil. Nah, sisi lain, pound sterling, kita masih tetap menantikan, ya katakanlah skenario terkait dengan head and shoulder. Jadi masih tetap diingat bahwasanya kita belum melihat adanya gejala untuk pound sterling tembus di atas 1.2550. Jadi selama itu tidak terjadi, anggap saja teritori tengah ini adalah teritori sell yang cukup bagus, di mana setiap dia rebound, itulah momentum Anda untuk melakukan sell. Persis dengan yang terjadi kemarin, di mana dia kondisinya tetap bertahan. Dan lagi-lagi kita ingatkan kiri dan kanan, sisi kiri, sisi kanan mirip, dan lalu kemudian dia bergerak sideways sampai akhirnya nanti suatu saat dia betul-betul terkonfirmasi atau terkondisikan untuk tembus area support. Apakah itu akan terjadi? Well, kita tinggal tunggu saja, karena posisi itu masih bisa terbuka. Sampai saat ini tidak ada data ekonomi yang terlampau fantastis untuk Inggris, sehingga saya pun tidak menemukan faktor fundamental yang menggembirakan. Artinya, kalau misalkan kita bilang no news is good news, itu tidak berlaku untuk pound sterling. Justru dia akan kecenderungannya relatif lebih tertekan. Belum lagi kalau memang ternyata US dollar cenderung menguat. Nah, di grafik keempatnya, kondisinya juga kalau kita ambil, tarik saja dari Fibonacci retracement 1.25433 sampai terendah 1.23672. Anda akan dapatkan bahwa dia tertahan di level 50%, 1.2455, sama sekali tidak menyentuh 61.8%. Jadi kita lihat di sini potensinya kecenderungannya adalah terkait dengan pola penurunan. Nah, dengan demikian potensi yang akan kita pertahankan sampai mungkin besok hari, pound sterling diharapkan turun di bawah 1.2367. Lalu bagaimana dengan emas? Kondisi emas sampai saat ini tertahan di level 58. Oke, ada hal yang cukup menarik adalah kondisi yang terlihat di sini. Oke, saya zoom di sini. Posisinya teman-teman bisa fokus di level candlestick. Yang pertama adalah candlestick yang ini. Ini adalah white candle yang lebih tinggi dari black candle sebelumnya, sehingga kemungkinannya teman-teman bisa gunakan dasar ataupun low dari long white candle tersebut sebagai bottom ataupun support yang terdekat. Itu berarti kita mengamati pola ini berada di kisaran 19.56.50. Ya, artinya diharapkan support penawar tidak tembus, atau bisa saja dia malah itulah merupakan 50% dari white candle atau long white candle yang ada sebelumnya. Jadi kalau tadi candle 1, ini candle keduanya sama-sama dengan long white, dan itu berarti level low-nya kurang lebih ada di berapa? Level low-nya akan berada di area ini. Itulah level support kedua, dan kurang lebih kalau kita lihat itu berarti ada di kisaran 49 ya. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, sebetulnya Anda memiliki opsi untuk melakukan buy di kisaran 55, 57 atau di opsi 48, 50 ya, artinya 1948 ataupun 1950. Dengan demikian, kalau Anda melakukan opsi di area tersebut, sebetulnya Anda bisa setting SL Anda idealnya di bawah 1948. Jadi itulah kenapa kita menganjurkannya areal yang lebih ideal untuk melakukan stop loss. Nah, ini berarti skenario pertama. Kalaupun misalkan dia tertahan di level 54 atau 55, dia diharapkan langsung naik kembali dan berpotensi menguji 1965 atau 66.
Lalu kemudian kalau tembus Anda boleh hold posisi buy Anda, tapi kalau tidak segeralah exit. Lalu kemudian posisi yang kedua atau extension yang kedua adalah kalau ternyata dia turun sampai zona 50-an, itu adalah zona yang lebih idealnya. Tapi tentunya ini juga tetap akan ada risiko. Jadi tetap hati-hati, secara keseluruhan kita belum akan lihat terlalu fantastis dalam pergerakan. Nah, skenario terburuk teman-teman, kalau ternyata dia terus turun, maka yang Anda harus simak adalah area support di kisaran 1931 sampai 1937. Ya, kita anggap saja 1931 sampai 36 karena low terakhir 1937.96 dan itu kecenderungannya relatif cukup dekat dengan zona katakanlah support psikologis. Jadi harapannya apa? Harapannya adalah begitu dia bertemu dengan level support psikologis, harusnya ini adalah teritori untuk siap-siap melakukan buy atau mengincar buy. Jadi saya tidak sarankan teman-teman untuk melakukan sell terus-terusan, tapi begitu ketemu dengan level support psikologis 1931, 1936 atau mendekati area tersebut, Anda silakan lakukan buy dengan stop loss dipasang di bawah 1931. Jadi yang terdekat adalah buy di 1954-1956, yang terjauh dengan kondisi skenario terburuk, Anda bisa menunggu sampai teritori 3, mungkin 32 sampai 36 atau yang terdekat, mungkin di 38 seperti yang sebelumnya sempat terjadi, katakanlah dia terpantul di titik ini. Nah, itu pula yang menjelaskan kenapa kondisi daily chart-nya kecenderungannya kita masih belum melihat adanya penembusan dari level support. Ya, kalau Anda lihat di sini kondisinya juga sama. Oke, saya perkecil lagi grafiknya biar terlihat lebih jelas. Kita sedang berada di alur kenaikan sejak area ini digunakan dan kita belum lihat adanya pola penurunan. Kalaupun penurunan, ya diharapkan dia tetap bertahan supaya nantinya kita akan lihat perlahan dia mau naikkan. Tapi secara keseluruhan kita masih perlu untuk melihat adanya kenaikan di atas 1974. Saya ragu untuk hal tersebut. Tapi kita lihat saja, siapa tahu ternyata di malam hari ada hal yang cukup penting sehingga mendorong emas kembali menaikkan sebagai safe haven atau mungkin mengantisipasi FOMC minggu depan. So, kira-kira apakah dia akan tembus support lalu kemudian terpantul di zona support psikologis atau terus-terusan turun? Ya, itu semua balik lagi dengan kondisi nanti malam, tapi sentimen diharapkan tidak terlampau besar sehingga ya kita tidak melihat ada data ekonomi apapun di situ yang signifikan, termasuk faktor fundamental. Kecuali kalau misalkan katakanlah mungkin Fed memberikan kejutan pengumuman lebih awal, tapi rasa-rasanya tidak mungkin. Dan pound sterling sama sekali tidak menggugah selera apapun di situ, jadi saya akan tetap pertahankan yang paling jelas adalah outlooknya untuk pound sterling kecenderungannya adalah sell. Dan crude oil, ya kita harap saja tidak tembus level 69 supaya bottomnya tetap bertahan di level 70 dan akhirnya dia up. Tapi dengan catatan kita belum juga mendapatkan tanda-tanda akan tembus level 74.